Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Rizky Ramadan dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 4A. Jadi di sini saya akan membuat implementasi pembuatan virtual machine pada Google Cloud, dan pada implementasi tugas yang diberikan tugasnya harus hands on video, membuat video hands on untuk lab, yaitu create virtual machine dan app engine Quickstar Python. Dalam video jelaskan manfaat dan tujuan dari lab tersebut. Satu langkah yang dilakukan, kita akan menampilkan dengan jelas pengerjaannya lab tersebut dengan step by stepnya. Di akhir video tunjukkan skor akhir yang didapat. Oke, baiklah. Jadi di sini bisa dibilang manfaat dari mempelajari atau membuat virtual machine Compute Engine ini memungkinkan kita membuat virtual machine yang menjalankan berbagai sistem operasi termasuk beberapa varian Linux, Debian, SUSE, Red Hat, dan Core OS dan Windows Server. Nah, di infrastruktur Google Cloud ini kita dapat menjalankan ribuan CPU virtual pada sistem yang dirancang untuk bekerja dengan cepat dan menawarkan performa untuk konsistensi kuat. Nah, di lab praktik ini kita akan membuat beberapa instance virtual machine di berbagai jenis mesin menggunakan konsol Google Cloud dan command line Google Cloud di Cloud Shell, fitur yang berada di layanan Google Cloud ini. Kita juga dapat mempelajari cara menghubungkan server web engine ke virtual machine. Jadi tujuannya itu yang kita lakukan. Yang pertama itu membuat virtual machine dengan konsol cloud yang fitur dari Google Cloud ini sendiri ya. Yang kedua itu membuat VM virtual machine dengan command line di cloud, yang juga disediakan oleh Google Cloud. Yang terakhir itu mendeploy server web dan menghubungkannya ke virtual machine. Jadi di sini ada persiapan dan persyaratannya sebelum mengklik tombol start lab. Di sini lab memiliki timer dan tidak dapat menjedanya. Timer yang dimulai saat Anda mengklik start lab akan menampilkan durasi ketersediaan resource Google Cloud untuk kita. Nah, lab interaktif ini dapat kita gunakan untuk melakukan aktivitas lab di lingkungan cloud sungguhan, bukan di lingkungan demo ataupun simulasi. Baiklah, kita akan diberikan kredensial baru yang Oke, jadi di sini untuk menyelesaikan lab ini kita memerlukan akses browser ke internet standar. Disarankan browser Chrome ya, sudah ya. Di sini waktu untuk menyelesaikan labnya, ingat setelah dimulai lab tidak dapat ide. Oke, langsung saja kita klik start. Nah, ketika sudah klik start ada tombol Google Cloud Console, kita klik continue anyway. Nah, di sini setelah ini kita disuruh login. Nah, kita itu login bukan menggunakan Google Cloud yang kita gunakan untuk daftar course, melainkan akun yang disarankan oleh Google Cloud yang disediakan di sini ya, username dan passwordnya. Oke, baiklah, kita lanjutkan, kita baca semua ini ya, syarat dan persetujuannya. Oke, di sini sudah berada di tampilan ini ya, lewati. Oke, kita agree untuk setuju dengan persyaratan ini. Lalu langkah selanjutnya, setelah login, untuk mengaktifkan Cloud Shell. Nah, Cloud Shell itu apa sih? Cloud Shell swarm with
mesin virtual yang dilengkapi dengan berbagai alat pengembang. Mesin virtual ini menawarkan directory beranda persisten berkapasitas 5 GB dan berjalan di Google Cloud sendiri. Nah, Cloud Shell ini menyediakan akses command line untuk resource Google Cloud kita. Caranya kita buka ya. Di sini, nah di sini bagian navbar terdapat gambar konsol. Nah, kita aktifkan. Nah, kita aktifkan, kita continue. Nah, setelah terhubung, kita dapat sudah diautentikasi ya. Dan project ditetapkan ke project ID kita. Nah, contohnya, nah, kita klik authorize ya di sini. Nah, di sini seperti yang, nah, oke, sudah ya, sudah berhasil. Kita klik menampilkan daftar nama akun yang aktif di sini ya, ada di akunnya ya. Oke, sini akun aktif dan student username-nya ini ya. Oke, jika sudah, kita Google Cloud Config untuk menampilkan daftar project ID-nya. Nah, di sini ada project misalnya ID-nya ya. Selanjutnya untuk membangun region, resource compute engine tertentu berada di bawah zona atau region lokasi geografis spesifik tempat kita dapat menjalankan research. Nah, setiap region memiliki satu atau beberapa zona. Misal region US Central One menunjukkan satu region di Amerika bagian tengah. Nah, seperti pada tabel yang berada di bawah sini ya. Oke, oke, kita baca sekilas saja ya. Nah, jadi untuk menetapkan region dan zona itu menggunakan Google Cloud Config Set ini ya, pada untuk menetapkan region pada web kali ini ya. Nah, jika sudah, kita membuat variabel untuk regionnya menggunakan export region US S1 ya. Nah, oke, jika sudah, kita buat variabel untuk zonanya. Nah, jika sudah, kita itu pada tugas satu ini membuat instan baru di console Cloud. Nah, di sini kita akan membuat jenis mesin yang ditetapkan dengan compute engine dari console Cloud. Di Cloud sini ada navigation menu. Nah, ini ya. Bisa kita lihat di sini Cloud of navigation menu. Kita ke home. Oke. Kita bisa ke search ya. Kita ke compute engine. Kita copy ya, kita cari sini. Nah, ini. Nah, kita lihat. Nah, tampilan maka akan seperti ini. Nah, kita ke VM instant. Nah, jika kita belum membuat virtual machine, maka tabelnya akan kosong seperti ini ya. Lalu kita akan membuat dan mengklik tombol button create engine. Oke, next, done. Oke, jadi di sini perintahnya itu name-nya itu di Google Lab. Nah, oke, sudah ya. Ini kita ke South Carolina ya. Zone-nya itu US S1 dia. Kita pilih yang ini, lalu pilih yang ini. Seriesnya itu ya. Seriesnya benar kan? Oke, itu saja. Intel itu oke,
sintaknya itu standar. Nah, itu vCPU. Nah, kita sekarang ke advanced storage ya. Selanjutnya kita ke OS and storage untuk mengecek new 10 GB balance per disk. Oke, kita ke nah ini kan pada image-nya masih gunakan Linux 12. Kita change, kita ganti ini balance persistence. Oke, udah. Kita ganti ini ke Debian Linux OS. Oke, new Debian operating system, select ya. Jika sudah, kita ke coba snapshot. Oke, ke network. Nah, jadi kan kita nanti akan mengakses web engine. Nah, kita ketika kita tidak checklist firewall ini, kita tidak akan bisa mengakses web tersebut. Nah, kita checklist lalu kita buat create mesin ya. Jadi dalam membuat mesinnya itu, ketika pembuatan virtual machine memerlukan waktu sekitar 1 menit ya. Setelah Google Lab-nya ini dibuat, halaman virtual machine mencantumkan ke dalam daftar VM. Nah, seperti yang kita lihat ini. Lalu untuk menggunakan SSH agar terhubung ke VM, klik SSH di sebelah kanan. Nah, di sini terdapat SSH enter ya. Oke, kita tunggu. Selanjutnya ini cara untuk menginstal ya. Oke, kita lihat. Welcome to engine FUC Dupex. Oke, tunggu ya. Oke, kita connect ke SSH ya, sudah berhasil lah. Karena sudah berhasil itu, ini checklist ya teman-teman. Ini statusnya. Nah, kita authorize. Nah, tunggu untuk connect ke ini ya. Jika sudah connect, maka tampilan seperti ini. Oke. Nah, untuk sekarang kita akan menginstal server web engines. Nah, untuk menginstal server web engine ini, pertama kita harus mengupdate terlebih dahulu ya virtual mesinnya. Oke, sudah update. Ini oke, sudah ya, sudah update, sudah update engine aja ya. Kita install dulu webnya. Oke, kita tunggu ya. Oke, create new engine. Oke, jika sudah selesai maka ini 10 ya tampilannya. Nah, kita lihat, pastikan engine berjalan dengan Oke, dan perintah PS AUX ini ya. Oke. Nah, di sini oke, nah, kita untuk lihat halaman web, kembali ke konsol lalu klik eksternal. Kita buka eksternal. Nah, kita copy lalu kita jalankan ya. Oke, kita ini atau nah, jadi ketika berhasil sudah tampilan seperti ini ya. Nah,
Oke, ini file sharing-nya. Oke, nama serinya mana ini? Kita lihat ya. Type. Oke, display. Kita details ya. Oke, bentar. Sudah benar. Oke. Kita edit infonya. Standar. Oke. Oke. Ada masalah. Accounting engine. Oke, coba kita akses engine. Sudah berhasil. Kita translate ya. Buat instant computer engine dan tambahkan engine server file instant Anda dengan aturan firewall yang diperlukan. Auto HTTP traffic. Oke, kita cek ya. Nah, sini edit.
HTTP. HTTP. Sudah kita save ya. Kita save in. Oke, bentar. Kita tunggu ya save-nya. Save. HTTP external kita oke, masih juga benar perasaan. Buat instant complete engine, tambahkan engine server. Sudah ditambahkan di sini. Sudah crack. Coba kita ya. Oke. Nah, tapi sudah. Tapi kok nggak 100 ya? 50. Mas. Jelek. So and serasa dengan apa yang sudah dilakuin 100 ya. Sudah update schedule, sudah update sudo seharusnya udah nggak sih ngapain nah kenapa ini 40.
edit seharusnya save ini. Oke. Tadi balance. Oke, benar ya. Oke, ini. Oke, lanjutkan saja. Lalu seharusnya kalau sudah tampilan kayak ini sudah berhasil ya, teman-teman. Nah, selanjutnya membuat instance baru dengan Google Cloud. Nah, di Google Cloud saya gunakan Cloud Shell dengan sound interaktif Cloud yang dimuat dengan semua alat pengembang. Kita perlu Google Cloud, Git, dan lain serta direktori berada persisten berkapasitas 5 GB. Oke, lalu kita di Google Cloud Shell ini gunakan Google Cloud membuat VM baru di command line ya, di Google Cloud Shell. Dari command line. Nah, ini Cloud Shell. Oke. Kita buat ya. Nah, nah, relate to USD. Nah, sudah ya. Kita periksa. Nah, Inggris kita komplit ya. Di sini. Nah, di sini. Selanjutnya ya, kita connect untuk melihat semua nilai default, jalankan Google Cloud installnya di ini Cloud Shell. Nah, kita copy.
kita dapat menerapkan region dan zone default yang digunakan di cloud jika kita selalu bekerja dengan satu region atau zona. Dan kita tidak ingin berulang kali menambahkan fake zone. Oke. Untuk keluar Ctrl C. Nah kan di sini kita coba install ya. Seharusnya 2 instance. Nah, benar ini terdapat 2 instance ya yang tercantum di Google Cloud Zone. Nah, kita juga menggunakan SSL untuk terhubung. Oke, kita ini. Oke. Google Cloud Zone, kita ini copy ini, kita enter ini, exit. The truck with the following ways can you create a VM instance and complete any the cloud command line tools. Di sini ya kita mungkin salahnya ya. Seharusnya benar sih. Coba kita hapus ya, kita ulang buat Google Lab. Delete. Kita buat ulang ya. Oke, kita deleting. Oke, ini kita tunggu ya selesai di delete. Kita tunggu ya. Nah, diedit sebenarnya angkanya sudah benar. Ini nilainya 90. Nah, tapi di create compute engine instance ini terdapat kesalahan di bagian SSH sini ya. Tapi firewall udah saya aktifin. Oke, coba kita buat ya. Kita buat baru dengan nama Lab. Aduh. Berarti belum terlihat ini. Sini aja. Kita tunggu saja ya teman-teman sampai proses delete selesai. Kalau emang waktunya tidak cukup, mungkin ya kita tidak bisa dampaknya lama sekali ya.
Nah, sudah berhasil delete ya, kita buat coba ya, kita buat ulang. Nah, oke, mana di lab celeb ya. Nama untuk instan VM. Nah, ini kita klik US search ke Carolina. Nah, untuk zoom ya, US only. Oke. Aduh. Nah, ini ya teman-teman. Nah, US only. Untuk ini matching type teman work optimize low untuk matching type nya itu kita pilih yang standar itu provide yes. Sebenarnya ini ini adalah instant add to medium. Itu medium ya. Oh, ternyata saya salahnya di itu medium. Oh, salahnya di itu medium sini. Itu medium. Itu fish CPU 1 core. Ternyata salah. Berarti awalnya tuh saya salah di itu FCU, malah nggak baca yang nggak eh, mengabaikan yang ada di dalam kurung sini ya. Oke, kita ke OS, benerin Linuxnya, kita change jadi Linux OS ya. Kita selesai, terus ke networking, kita all traffic ya. Seharusnya ini jika berhasil, nah kita tunggu ya teman-teman. Oke. Nah, jadi mohon maaf ya teman-teman, sebelumnya mungkin saya salah, malah saya milih yang standar matching stacknya, bukan yang itu medium. Mungkin kita setelahnya, oke kita tutup aja nih SSH-nya, kita cek. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, coba kita ini cek progres saya. Oke, kita tunggu ya. Oh, aktif engineer. Oke, kita aktifkan kembali ya. Oke. Nah, kita sudah, kita apt git update. Oke, kita update. Jadi selesai, kita install engine-nya kembali. Oke. Oke, done ya. Kita kalau emang gak berhasil, ya udah, mungkin sudah ya, seharusnya. Oke, ini sudah berhasil, seharusnya 100 ya. Nah, oke, fine, oke, mungkin sekian dari saya pada lab membuat virtual machine. Mohon maaf ya apabila ada salah penjelasan.
penjelasan ataupun salah lihat dari tutorialnya, saya mohon maaf. Nanti saya akan melanjutkan untuk membuat ini ya, App Engine Quick Start Python ya. Oke, mungkin sekian dari saya saya lanjutin di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tampilannya ada 100 ya di Google saya. Nah, kita kiri ya, kiri lab. Oke, ada 100 ya. Nah, kiri. Nah, kita tulis sama itu sangat bermanfaat dengan materi yang relevan dan apa ya, menurut saya materinya relevan dan mudah, sangat bermanfaat ya, materi untuk pembuatan. Oke, kita kirim ya. Oke, selanjutnya sudah ya, kita close ini. Oke, kita close. Oke, udah ya. Kita selanjutnya ke lab App Engine Quick Start ya. Oke, saya di sini akan melanjutkan video saya sebelumnya. Oke, saya lanjutin ya, tanpa saya jeda aja lah. Oke, kita pahami dulu ya, overview App Engine allow develop focus on doing what they do best, writing code and know what it's run, develop, upload their apps to App Engine and Google Cloud Text Kernel of my server. 100% instance. Okay, what you learn. Jadi apa yang kamu pelajari itu kita mengkon atau mendownload, tes dan deploy pada implementasi with a Python apps-nya. Baiklah, kita mulai saja ya, sama seperti sebelumnya. Peraturannya mungkin sama aja ya, kita Google, continue anyway, kita tutup ya ini ya. Oke, lanjutkan, save and mengerti. Oke, sini saya sudah login ya, sama seperti sebelumnya. Kita login terlebih dahulu, kita baca, mau dibaca ataupun enggak ya, sama aja. Oke, kita aktifkan Google Cloud Shell pada bagian akhbar sini, kita aktifkan. Oke, kita continue, kita authorize, kita ini ya, sama seperti sebelumnya. Ini mungkin kita sudah ya tadi ya. Mungkin kita akan melihat J-Cloud this project kalau list akun mungkin ya satu doang akunnya. Nah, sudah ya, kita lihat. Nah, sama aja cuman satu project ID doang. Oke, kita for full document for G-Cloud in Google full config. Nah, Google Cloud Config set config region. Nah, sini fungsinya untuk masuk ke region US Central ya.
Oke, kita Google Cloud, set config region. Oke, sudah masuk ke regionnya. Nah, enable Google Apps Engine Admin API. Nah, pada bagian navigation menu, kita di sini navigation menu. Mungkin kita bisa gunakan search ya untuk nyari App Engine Admin API pada kalian search ya. Nah, di sini dapat kita lihat ya App Engine Admin API, kita klik, lalu klik enable, kita download ya, kita enable, manage. Oke, kita manage. Oke, statusnya udah enable ya. If there is no prompt to enable to API. Oke, berarti ini sudah enable ya. Selanjutnya itu download the Hello World app, download the Hello World app. Nah, there is simple di sini simple penggunaan Hello World for Python. Kita bisa menggunakan get a file for the deploying app Google Cloud. This step to jadi kita untuk menampilkan Hello World, kita harus download mengikuti step langkah yang ada di Google Instant. Enter the following command to copy the Hello World repository. Jadi untuk follow command tuh kita harus copy perintah ini ya. Oke. Nah, ini sedang berjalan ya teman-teman. Enter following command. Oke, kita lihat sudah ya. Jadi di sini memasuki command untuk repository Google. Nah, kita pergi ke directory untuk contents ya, menggunakan kode ini. Oke, kita cd. Nah, kita tuh fungsi cd itu pindah di directory ya. Nah, untuk setup environment pada Python kita menggunakan sudo apt update untuk mengupdate. Nah, kita tunggu ya. Nah, jika sudah selesai update lalu kita install Python menggunakan sudo apt install mini Python 3 env environment. Nah, kita install environment sudah berhasil. Lalu kita jalankan environment pada Pythonnya menggunakan Python 3 min vnv my env ya. Kita jalankan. Oke. Sudah. Nah, lalu kita aktifkan environment pada Python menggunakan source my environment min active ya. Kita aktifkan environment. Nah, jika sudah, kita tes aplikasinya. Oke, from web your. Oke, ini pada file ini from dari directory di app configure. Jadi kita harus konfigurasi file dev app server pada ini ya. Copy. Oke. Tuliskan apa? Oke, kita
You see view the result by checking web preview port 8080. Kita cek ya. Nah, ngerti. Oh, ada di lokal host 80. Dan ini kita copy. Oke, salah. Kalau host 80. Web preview kan bener kan? Bentar. With the from your okay, from with your hello world directory where the apps apa yang konfigurasinya slot start Google command preview preview oke. Oh, so, so, di app engine ini address itu. Nah, ini sudah berhasil lah. Ternyata klik yang berada di ini running app ini bukan di copy paste ya, salah tadi saya mau copy. Oke, Dex make change ya, kita akan mengubah kita bisa tinggalkan the development server running while untuk nge-develop aplikasi kita. The watch for change file plus klik next dari oke, kita plus kita tambahin. Nah, kita plus. Oke, ada command line, kita pindah ke directory. Sabar, kita lagi connecting. Oke, sini sudah, kita pindah ke cd directory Python, Python, terus kita ke file nano untuk mengedit file HTML.
Nah, di sini kita dapat melihat return hello world ya. Kita ganti hello call world. Oke, kita tambahin. Nah, oke, berarti keluar hello. Chrome. Oke, kita ulangi untuk memanggilnya. Return call and exit. Kita yes modification. Yeah. Oke, apply. Save. Oke. Kita lihat di sini apakah akan berubah. Save the file, Ctrl S and exit. Oh, Ctrl S. Ternyata kita tutup. Coba kita nano manpy. Nah, sudah berhasil teman-teman ubah core mode-nya. Oke, kita deploy untuk nge-deploy app itu App Engine. Jalankan command pada root directory aplikasi di app ya ml ya. Kita menggunakan perintah git cloud f. Oke, kita keluar. Terus enter ya. Region US Central to Europe US Central to oke, US Central kita nomor 2 karena US Central di nomor 2. Oke, yes. Oke, for details gitu ya. Jadi maka tampilan outputnya akan seperti ini ya. Example output. Nah, jadi ini sudah kita tunggu ya sampai 100% ya pada engine-nya. Oke.
Mungkin sambil jalan ya, ini sudah diperiksa ya. Nah, sudah berhasil deploy aplikasi kita ya. Kita ngecek pemahaman nih pada soal nomor 7. Test your knowledge about Google Cloud. Jadi tes kemampuan kamu untuk Google, pemahaman tentang Google Cloud platform by mengerjakan quiz ya. Jadi with Google App Engine, what do you developer need to focus on? Jadi dengan menggunakan Google Apps Engine, apa yang dilakukan, apa yang dibutuhkan developer untuk fokus? Jadi untuk fokus ini jadi untuk apa fokus, jadi aplikasi kodenya ya mungkin. Nah, jadi fokus ke developer itu ya seharusnya ya application code ya, sistem administration bukan, all of them bukan, virtual machine bukan. Tadi kan kita ada implementasinya pada fokus ke application code. Oke, selanjutnya what modern language runtime by FP engines. Oke, what PHP, Java, oke, semua ya, ini Python. Oke, what ya, nah, cloud function. Nah, sekian dari saya. Mungkin bisa kita kirim dulu ya labnya ya. Oke, kita kasih bintang 5. Kirim. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf banget apabila bahasa Inggris saya jelek ya. Mungkin saya ngerti tapi saya bingung gitu. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri pada implementasi pembuatan virtual machine dan app engine untuk quick start Python ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.